البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-haditsus salis wasitu ba'da sitimi'ah 603. Wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnain kafis salasah. Makanan dua orang itu mencukupi tiga orang. Wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Makanan tiga orang itu mencukupi empat orang. Muttafaqun alaih. Tayyib. Dipermasalahkan oleh Al-Is bin Abdissalam rahimahullah, apakah ini berita ataukah ini adalah tuntutan dari Nabi? Kalau berita ini muskil, kata beliau, yaitu rumit. Makanan dua gimana cukup tiga? Dua berarti cukup untuk dua lah. Kalau dia cukup tiga, berarti tidak dikatakan makanan dua orang. Tayyib. Makanan dua orang berarti hakikatnya adalah cukup untuk dua orang. Gimana tiga orang? Tetapi maksudnya di sini kata Al-Is bin Abdissalam adalah tuntutan. Hendaknya makanan yang disediakan untuk dua orang ini hendaknya apa? Dicukupkan kepada tiga orang juga. Jadi ini adalah apa? Perintah dari Nabi, walaupun bukan perintah yang wajib, tapi maksudnya ini polanya adalah pola insya, pola perintah, bukan berita. Karena kalau berita ini muskil. Dikatakan makanan dua orang berarti adalah makanan yang jatah untuk dua orang, cukup untuk dua orang. Gimana dikatakan cukup untuk tiga orang? Tapi pendapat ini tidak betul. Tayyib. Karena tafsir, karena syarah dari para ulama yang lain itu yang lebih layak diterima. Yaitu apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Muntaqa, bahwasanya tidak sama antara Al-Kifayah dengan Asy-Syiba. Yaitu di sini Rasulullah tidak mengatakan masalah kenyang atau tidak kenyang, tapi masalah kecukupan. Jadi makanan yang biasanya itu mu'tad, yang biasanya itu cukup untuk dua orang, sebenarnya dia ini cukup juga untuk tiga orang. Karena yang menjadi tujuan utama bukan kenyang, tapi apa? Kifayah. Dan kifayah ini tidak sama dengan syiba. Mungkin kalau makanan dua orang dimakan, ini memang masing-masingnya akan kenyang. Tayyib. Sementara yang Rasulullah katakan di sini adalah mencukupi. Tayyib. Jadi tidak menjamin bahwasanya mereka bertiga itu akan kenyang. Jadi ini berita Nabi dan tidak mungkin ini mengalami pertentangan. Karena Nabi tidak membahas masalah kenyang. Tayyib. Berarti apa? Berarti makanan dua orang ini maksudnya adalah makanan yang biasanya untuk membuat kenyang dua orang. Bukan untuk mencukupi, tapi untuk membuat kenyang. Ini kembali ke tradisi. Biasanya apa? Orang tujuan beli makanan itu sesuai keperluan dia adalah untuk kenyang. Tayyib. Berarti makanan dua orang adalah makanan yang membuat kenyang dua orang. Ternyata makanan yang membuat kenyang dua orang sebenarnya mencukupi tiga orang. Walaupun tidak sampai kenyang, tapi itu cukup. Tayyib. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh Al-Is bin Abdissalam tadi itu. Yaitu apa? Ini makanan yang cukup dua orang. Maka gimana dikatakan cukup untuk tiga orang? Enggak, Nabi tidak mengatakan makanan cukup dua orang. Tapi secara tradisi manusia, makanan dua orang adalah makanan yang membuat kenyang dua orang. Nah memang dia sebenarnya cukup untuk tiga orang. Walaupun tidak sampai kenyang, tapi cukup sebenarnya. Tayyib. Itu dari sisi pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Walid Al-Baji di dalam Muntaqa, juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Istidhkar, dan juga oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi ini tidak sama antara kenyang dengan cukup. Tayyib. Nabi SAW membahas masalah apa itu? Makanan yang membuat kenyang dua orang ini boleh mencukupi tiga orang. Jadi tidak bertentangan. Tayyib. Demikian pula yang berikutnya, wa ta'amu salasah kafil arba'ah. Makanan yang biasanya membuat kenyang tiga orang berarti apa? Ini cukup untuk empat orang. Tayyib. Ini dari sisi zahir hadis untuk apa? Untuk mengkompromikan apa makna dari kalam-kalam seperti ini. Bukan makanan yang cukup dua orang, cukup tiga orang, jelas nampak kontradiksi.
Tapi makanan yang mengenyangkan 2 orang ini boleh mencukupi 3 orang sebenarnya. Yang penting apa? Isar. Baik, yaitu apa? Saling mengutamakan saudaranya yang lain. Maka sebenarnya ini cukup. Ini makna yang pertama dan itu betul. Makna yang kedua adalah bahwasanya memperbanyak tangan di dalam makanan, maka ini akan mendatangkan berkah. Sebagaimana kata ketiga ulama tadi, juga sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam At-Tahbir. Jadi hadis ini bicara masalah keberkahan. Jadi sama saja, apakah makanan itu membuat kenyang 2 orang ataukah membuat cukup 2 orang, sekedar membuat cukup. Tapi kalau kita tambah lagi dengan orang ketiga, kalau semula 2 orang, atau makanan yang cukup untuk 3 orang, kita tambah dengan orang keempat, maka dia akan mendatangkan berkah. Karena apa? Karena isar, wal jud, wal karam, lebih mengutamakan orang lain, kedermawanan dan sebagainya, ini akan mendatangkan berkah. Karena hadis Nabi itu saling menjelaskan, mana qasad shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Berarti apa? Justru malah mendatangkan keberkahan. Baik. Semula cukup untuk 3 orang, misalkan kita katakan makanan cukup 3 orang, bukan mengenyangkan 3 orang, tapi cukup 3 orang. Maka kalau kita tambah orang satu lagi, sebenarnya ini juga cukup untuk mereka semua 4 orang. Baik. Jadi apa? Keperluan kita tercukupi dan sekaligus apa? Kita mendapatkan pahala karena kita bersedekah pada orang lain. Kalau orang memberikan minum anjing saja, ternyata Allah mengampuni dia dan menyebabkan dia masuk surga. Bagaimana kalau memberikan makanan kepada manusia? Jelas ini pahalanya jauh lebih besar. Karena jelas manusia itu lebih mulia dan lebih berhak dibantu daripada yang bukan manusia, yaitu hewan dan seterusnya. Baik, jadi ini berarti kalau kita membantu mereka, kita akan mendapatkan berkah. Jadi makna kedua adalah hadis ini bicara masalah keberkahan. Semakin banyak tangan, maka akan semakin banyak keberkahan. Baik, sebagaimana boleh jadi kita akan melewati itu. Tentang apa? Sahabat yang mengeluh, mungkin bukan dalam bab ini tapi bab yang lain. Kenapa kami makan tapi kami tidak kenyang? Maka Rasulullah mengatakan boleh jadi kalian makan sendiri-sendiri. Coba kalian berkumpul. Nah, setelah itu apa? Kami selalu merasa kenyang. Ini menunjukkan berkahnya. Baik, maka makna kedua adalah ini, yaitu masalah keberkahan. Dan keberkahan itu dari Allah, bukan dari akal kita. Ini butir nasinya, kalau saya hitung 20, ini cukup saya aja lah itu. Nggak usah dihitung, tak perlu dihitung. Ajak aja, kalau ada orang sedang kelaparan, kita ajak, insya Allah, Allah akan memberkahi itu. Entah dari mana munculnya, tahu-tahu semuanya tercukupi. Bahkan boleh jadi semuanya kenyang, dan sebagainya. Daripada makan sendiri, mungkin kita kenyang, bahkan perut kita susah untuk bernafas kadang. Karena terlalu kenyang, akhirnya kita yang susah bernafas, perutnya kenyang. Tahu-tahu apa nanti 2 jam 3 jam sudah lapar lagi, nggak ada berkah. Sementara yang sering dialami oleh orang-orang yang menerapkan sunnah, makan berjamaah dan jamaahnya juga seperti yang di Damat dulu, yaitu apa? Satu pinggan besar itu 10 orang, bukan 6 orang. Kita mampu bertahan berjam-jam dan bahkan apa? Mampu belajar banyak, mampu menghafal banyak dan seterusnya. Setelah kembali ke tanah air dengan tradisi biasa, dikit-dikit lapar, menghafal tak kuat, belajar tak kuat, seterusnya. Ya, itu yang sering terjadi, menunjukkan apa? Berkah itu tidak masuk akal. Karena apa? Ini datang dari Allah. Kalau kita akal-akal, memang secara ekonomi, oh ini kita jadi kurus lah macam ini dan seterusnya. Tak perlu terlalu mempertimbangkan hukum ekonomi dan seterusnya masalah itu. Indonesia bilang ekonomi ya. Baik. Dan dari hadis ini semua pensyarah tadi menetapkan makna yang sama, yaitu fadilatul isar, keutamaan isar, lebih mengutamakan saudaranya yang lain. Jelas kita perlu gizi, kita perlu kekuatan, kita perlu tenaga. Tapi kalau kita mau membagi rezeki yang ada ini dengan saudara yang lain, maka Allah akan menambahkan lagi untuk kita. Kita dapat pahala isar. Ternyata apa? Isar tidak menyebabkan kita jadi kelaparan. Bahkan apa? Nabi menjamin Allah akan mencukupi itu untuk kalian semua. Ini keutamaan isar. Isar itu mendatangkan keberkahan. Baik. Dan ada beberapa makna yang lain, insya Allah kita lengkapi pada hadis yang berikutnya karena masih membahas pembahasan yang sama. Ilahuna wallahu a'lam. Baik, kita tambah sedikit bab yang buku yang berikutnya ini.